Oke. Kita tes ini ya bahwa Yesus betul Tuhan ya. Kau sendiri Anda malah berasumsi proper name ya, proper name. Muter-muter nama. Yang kita tanya nama. Tidak ada Iya, yang kita jawab. Silakan jawab. gantian dong. Nama proper name ya, nama proper name ya, Cep ya. Proper name. Saya membantah Allah kalian punya pribadi. Mau saya tunjukkan dalilnya? Allah kalian punya pribadi. Ini kau sedang ditanya. Aduh, Kau lagi lari. PPR. Nama Tuhanmu kok. Ribet kali kau ini lu. Giliran saya bertanya, giliran saya Nama PR-mu yang selesaikan yang nih. ditanya nama, giliran Cep. saya Nama. percaya. Dengerin. Cep, namanya siapa namanya? Proper name-nya, proper name bukan Kenapa generik Islam ya. takut? Kenapa Islam takut? Kenapa Islam takut? Mulai melebar. Kau takut sama kau. Mulai melebar. Melebar kau. Kami Jangan nggak mau kayak melebar gitu. lah, Kami nanti aduh. temanya nanti kita ganti ya. Kita ganti nanti apakah betul Iya. Tuhan yang umat Islam itu banyak. Nanti tapi setelah itu kau Dengerin jawab saya. dulu kan bilang kan Tuhanmu satu. Namanya siapa? Dengerin Kau sebutkan saya. nama Tuhan. Namanya proper name-nya siapa? Proper name. Proper name-nya siapa? Proper name. Nama Tuhan Allah Silakan. Tritunggal. Dengerin saya bilang ya. Saya jawab ya. Oke, sudah cukup. Oke, sudah cukup Alkitab dan Al-Qur'an bahkan Silakan, proper name ya, Bro ya, proper name. Proper name. Aduh, lari ke proper kurang name lagi. dengerin saya. Proper name bagi Allah itu tidak ada karena Allah tidak memiliki proper Ada name. nama Tuhannya Waduh, teman-teman. punya nama. Gak ada. Yesus bukan Tuhan ya. Waduh. Saya mau Yesus berikan bukan Tuhannya Yesus. dengerin saya, Saya dengerin Tuhan tidak punya nama guys. dengerin Yesus saya. bukan Saya mau nama berbicara guys. loh. Kenapa nggak bisa menjelaskan? Kenapa saya nggak bisa menjelaskan? Masa lebih Tuhan lanjut nggak punya gitu? nama? Kenapa kalian Waduh. selalu motong? Saya Oke, saya baik. 42. Gak bisa gitu Demian. Demian. Gak bisa gitu. Saya Sebentar, Bang. bentar, dia harus Saya- mau pertanggungjawabkan jawaban dong. Yang bernama Yesus itu Tuhan bukan. Sebentar Bang, sebentar. Nih Sekarang di gini, Yesaya kalau- 42 Bang. Bang Yosef. Yesaya 42 ayat 8 dibilang ini. Ani Yahwehahu Shemi, aku Yahweh itulah namaku. Jadi di perjanjian lama itu Tuhan punya nama Oke, ya, Bang bilang nggak sekarang- punya nama lagi. Waduh. Gimana Oke. nih? Oke, siap. Oke, sekarang saya tanya, apakah Ani Yahweh itu adalah proper name bagi Allah? Proper name di sini dibilang proper name dalam Bible haknya. Ayo. Ayo. Baik, saya terima. Baik, dengarkan. Terima ya. Nah, gitu Ketika dong. Anda menyebut Yahweh sebagai dengerin. Saya mau menjelaskan kenapa ditutup. Dengerin. Ketika Anda mengatakan Silakan. Yahweh sebagai proper name, itu secara langsung konsekuensi logis, maka ilah selain daripada Yahweh bukanlah Allah. Nah, udah kau Menurut hapus aja nih kau. gini. Jadi ente hapus aja. Blunder. Enggak blunder. Enggak tunggu dem sedikit dong. dem. Kalian menurut Enggak lah. Enggak lah. Bukanlah bukan. Yahweh itu proper name, kamu terima Bukan, Yahweh sebagai proper name. Aku masuk. Cep. Enggak, dem Jangan uni masuk dem. lebar. Dem uni masuk dem. Uni masuk dem. Sekarang saya Uni tanya, masuk, dem. Silakan. Proper name bagi Mute dulu. Ya. Aduh. Gini ya Asep, Sekarang kau saya tanya, katanya proper kuliah. name- Tunggu dulu. Bentar dulu, kau kan kuliah. Sekarang saya Kau tanya. PA kali, kau kan Katolik. Tentu si Demian ini kan mantan Kristen. Dia meluruskan penipuan kau. Kau bilang tadi Tuhan nggak bernama. Demian membongkar ketipuan kau. Ternyata Tuhan di kitab kau itu bernama. Dikutiplah sama Demian kitab perjanjian lama. Kau blunder. Nah lalu kau bilang, berarti kalau seandainya kitab perjanjian lama punya nama Tuhannya, berarti Allah bukan Tuhan. Kau PA, udah jelas itu iman Katolik. Mana ada kami percaya kitab kau? Iya, nggak Hantu. nyambung bro, Sep. Nggak nyambung Gini, kau, nggak bikin nyambung, malu. loh. Saya Nah mau- jadi saya mau kau ngomong. penipuanmu terbongkar sama Salah dong Demian. pikirnya. Enggak gini loh. Perjanjian lama bukan iman Katolik. Perjanjian lama itu iman Yahudi. Dengar dulu kau jangan protestan Kamu juga ngomong keroyok-keroyok, kalian blunder, jangan bukan keroyokan keroyok. dong, satu lawan satu, Bukan keroyokan. jagoan gentle gitu loh. Saya cuma mengkoreksi, Bu. Christian diam dulu. Kalian pun ngomong banyak kali orang Kristen di sini ngomong. Diam ya. Dengar ya. Quran membenarkan Apaan sih, kitab-kitab Rifan? sebelumnya. Bukan kitab yang kalian pegang. Terus ya. Apalah ini lari-lari tema. Woi tema. Kamu aja sebentar. Kitab apa? Kitab Iya. apa itu? Kitab apa Hanzo, ini kau benar diam main dulu, Allah Hanzo. SWT? Apa sih Hanzo ini? Jangan melebar. Gini loh. Jangan Si melebar Asep dulu. ini. Dengerin saya. Si Asep ini menjelaskan begini si Asep. Dia pikir dia hebat kali kan. Wah hebat gue. Bisa membuktikan bahwa Tuhan gue HWH. Kan kopla. Padahal si Demian membongkar kayaknya kebohongan ini dia. banget ya, takut banget ya. Bukan takut Blunder, Asep. saya Kita bilang udah tahu blunder. siapa kau. Kau dari tadi ditanya nama kau bilang gak ada Sekarang nama. gini, Gini aja, uni. Kan nih Yesus kan ngajarin gini, dong jangan. Bapak kami yang di Dengerin sorga saya. dikuduskanlah nama. Nah itu Bapak punya nama. Dia bilang nggak punya nama tadi.
Si Asep penipu. Bapak kami yang di sorga, Dia luruskanlah namamu itu lah. Dia malu Berarti tuh. itu punya nama dong. Wak. Izin host ini. Kalau emang sebentar, saya nanya ke teman-teman nih, emang dari doktrin Katolikan itu Tuhan memang tidak punya nama ya? Atau hanya pendapat personal dia? Iya, saya jawab, dengerin saya. Ketika Gereja dikatakan itu Iya, ketika dikatakan Tuhan memiliki proper name, sekarang saya tanya, Parah, definisikan proper. Proper itu artinya the only one, satu-satunya, yang proper, yang pantas. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya tanya sama Pula yang teman-teman, membawa. setuju nggak? Tunggu. Kita tunjukkan di sini teman-teman ya. Dia memaksa kita mengikuti dia. Kenapa kau nggak pakai standar umum aja nih? Aku tunjukkan sama kau nih. Kau nih kadang-kadang Asep ya, bikin nggak malu apa-apa, kau nih ya. silakan. Nih, kita Nggak pakai apa-apa, dictionary silakan, aja. Bentar dulu, kami nggak mau ngikutin Iya. kau. Emang kau siapa? Emang kau sendiri scholar? Kau pikir kau hebat kali Asep? Iya, nggak Tuhan apa-apa, nama Tuhan kau aja silakan. kau nggak bisa sebutkan Silakan. nih. Definisikan saya proper, lihat ya. silakan. Definisikan proper name, proper masa pada dia bilang name, silakan. proper Nama, satu-satunya. nama. Sejak Iya, dia kapan pun kau proper nggak itu ngerti. satu-satunya? Iya, proper name, silakan. Apa itu proper name? Apa itu gini. proper name, silakan. Proper Gini name loh itu Asep, artinya proper name. nama diri. Kalau proper Nah, itu Enggak, artinya mana? tepat atau Proper sesuai. name itu artinya apa? Proper name itu artinya apa? Nama diri Proper kau name itu ini secara aja kau umum nggak bisa artinya tahu. nama diri. Tetapi ente kalau mau Ah. arti proper itu dalam bahasa Inggris artinya tepat atau apa tuh? Iya, tepat atau pantas. Sekarang saya tanya, Tuhan itu satu nggak? Kita Nah tadi ente nama bilang Tuhan kau katanya sebutkan, kau satu-satunya, sebut nggak aja nama nyambung Tuhan. tadi aduh. Dengerin saya. Ini saya bisa, I will bury you, I will bury you. Dengerin saya. Ketika dikatakan, boleh demikian saya berbicara, saya menghargai kamu. Dengerin. Beberapa waktu lalu, Mana Uniriva, Demian? dengerin saya. Sekarang kesempatan kita Demian, kena mana Uniriva? dengerin. Tombak, kena tombak. Kena report. Saya berbicara. Naik lagi Uni. Ketika Aduh, berbicara ini akun saya ketika sebentar. berbicara mengenai proper, Sebentar siap. ketika berbicara mengenai proper, Iya, saya mau tanya. Kalau memang Yesus sama Isa itu menurut kamu oknum yang sama atau tidak? Yesus dan Isa dalam Al-Quran sudah jelas beda. Yesus Kristus di Alkitab dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran jelas berbeda, Pak. Kenapa? Tapi kenapa apologet kalian banyak yang bilang kalau Isa sama Yesus itu sama? Makanya dengerin kalau orang lagi ngomong dan pahami kalimatnya. Saya bilang apa? Yesus Kristus dan Isa yang di Al-Quran itu berbeda. Bukan Yesus Kristus dan Isa secara bahasa. Kalau secara bahasa kita sebut Yesus Kristus di Indonesia. Di luar negeri sebutnya nggak pakai Y, pakainya J. Sehingga penyebutannya Jesus Christ. Di Arab nggak ada J, adanya Y. Tapi bukan ada Y dan E, adanya alif. Kan Bapak orang Islam. Yasu'a al-Masih. Nggak ada di Al-Quran tuh nama Yesus, nggak ada. Ya emang nggak ada. Bapak ketawa-tawa gitu saya jadi bingung loh. Bapak sebenarnya Kristen atau Islam sih? Kok Bapak mengetawakan? Allahu Akbar. Bapak jadi setuju? Oh, dia baru bangun tidur ini, benar. Fakta itu, Efek orang baru bangun tidur ini seperti ini, ya. tolong host di-mute kan, di-mute. Tolong host di-mute. Astagfirullahaladzim. Iya, ini efek membentur-benturkan kepala 5 kali sehari. Saya rasa udahlah turun aja lah, saya takut ketularan. Ya, jadi sudah jelas ya tadi ya dari orang ini tadi ya. Hmm, Pertanyaannya saja nggak sudah jelas ya, sudah sangat jelas. Yesus Iya. Kristus dan Isa itu samakah? Saya bilang ya, Yosef sudah mengatakan Yesus Kristus di Alkitab, Isa Al-Masih di Al-Quran. Itu aja udah beda. Sudah dijelaskan di situ kan? Dan dia tidak mendengar, tidak mengupingi apa yang dikatakan oleh Yosef. Artinya apa? Orang ini baru bangun tidur. Jadi kalau secara bahasa nggak jadi masalah. Contoh, kalau nama saya ini kan Joseph, pakai J. Ini kan penyebutan orang luar. Coba tanya, betul nggak secara Inggris, bahasa Inggris nama Joseph ini gini. Tapi kalau secara Indonesia mungkin akan menyerap lebih ke bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu jadinya Yusuf. Atau kalau ada lagi bahasa Arab seperti Lebanon, mungkin yang Maronit, mereka akan bilang Yosef gitu. Ya, itu penyebutan nama nggak jadi masalah. Itu namanya yang dimaksud dengan phonetic correspondent. Tapi kalau sampai pribadinya berbeda secara kitab, ya itu baru berbeda. Kalau penyebutan nama nggak jadi masalah, mengerti Islam sampai di sini. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa? Nah, itu secara linguistik. Bukan secara artinya kami membenarkan posisi kalian yang sedang menceritakan sosok yang ingin disamakan
dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kami sudah sepakat, kami mengakui bahwa hanya di dalam Alkitab kesaksian para rasul Yesus itu diberitakan dengan tradisi lisan dan tradisi tertulis dengan pengajaran gereja tentunya. Bukan dari kitab kalian yang datangnya abad ke-7, itu pun prosesnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, itu turunnya. Dikompilnya ratusan tahun lagi setelahnya. Begitu ya. Jadi jangan samakan dengan Alkitab. Alkitab itu kesaksian asli para rasul yang bertemu, berjumpa, dan mengalami kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Yohanes itu murid langsung Tuhan kita Yesus Kristus. Markus, Matius, Lukas, jangan kamu pikir meskipun mereka, misal katakan mereka sering berasumsi, Matius, Markus, Lukas nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak secara urutan, Yohanes paling terakhir, artinya ketika mereka menuliskan tentang Yesus, Yohanes ada, Yohanes yang saksi mata hidup itu akan mengkonfirmasi. Makanya ada sebutan 3 Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yohanes melihat Matius, Markus, Lukas sudah menceritakan tentang sesuatu sehingga Yohanes menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Makanya Injil Yohanes menekankan dualitas Yesus. Kristologinya sangat jelas. Saya tadi sempat lihat ada VT lewat dari Goldian atau siapa gitu yang anak Muhammadiyah itu, Universitas Muhammadiyah. Dia bilang katanya, ini saya baca dari Dead Sea Scroll, katanya dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes ditemukan perbedaan. Ya iyalah, ngaco, orang yang nulis aja udah berbeda. Kemudian, yang Injil Yohanes lebih menekankan dualitas. Nah, itulah sudut pandang Yohanes, ingin menekankan apa yang belum ada di dalam Matius, Markus, Lukas. Sehingga penekanannya, permulaan Injil menekankan Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kalau sama, namanya bukan kesaksian orang yang berbeda. Kalau sama, namanya plagiat Islam. Aduh, ini pola pikir sederhananya aja mereka macet. Kenapa Injil Lukas berbeda? Kenapa Injil Matius berbeda? Kenapa Injil Yohanes berbeda? Karena yang nulis beda-beda orang. Dan mereka lengkap, saling melengkapi. Nanti kamu bandingkan, silsilah Matius, silsilah Lukas. Lukas menuliskan silsilah dari sisi ini. Matius silsilah dari ini. Kemudian Yohanes menuliskan dualitas Yesus, menekankan kristologinya lebih dalam. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Silakan. Oke. Ya, saya habis ini turun ya, izin turun ya, karena ada dekat waktunya. Oke, silakan bro. Ya, jadi gini ya, Bro Joseph ya. Saya sedikit saja, tidak banyak. Silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Bro Yosef tadi ya. Setiap redaksi, penulisan, lebih-lebih semua dokumen-dokumen di dalam Alkitab milik orang Kristiani itu berbeda orang. Artinya apa? Ada banyak dimensi yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Yang pertama, saksi mata yang masih hidup. Saksi mata terdekat yang menyaksikan secara langsung di mana dan kapan di masa itu orang itu masih sezaman dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemberitaan secara lisan. Dari satu berita kepada berita yang lain, itu semua pasti akan mengacu kepada orang yang sama, yaitu siapa? Antara redaksi satu dengan redaksi yang lain, itu akan saling mengkomparasikan. Karena pemberitaan yang disampaikan oleh salah satu rasul kepada rasul yang lain tidak akan pernah bertentangan. Artinya, isi kitab suci adalah komplementari, memperlengkapi, bukan substitusi. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, oleh karena kesaksian dari para saksi mata yang masih hidup dan juga sudah dituliskan, itu artinya apa? Perkembangan pengajaran itu semakin luas sehingga banyak orang berusaha untuk menuliskan seringkas mungkin dan seruntut mungkin apa yang pernah Yesus katakan di dunia. Ya, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, ya. Lebih-lebih kalau saya pinjam sedikit kata Islam, sanad itu sangat berhubung antara dari satu rasul kepada para murid. Ya, Rasul Yohanes punya murid lagi, punya rekan lagi. Itu artinya apa? Sanadnya tidak terputus. Ya, redaksinya tidak putus di tengah jalan. Artinya semua dari rekan-rekan kerja dari para rasul, ya, yang bekerja sama dengan para rasul itu juga memberikan kesaksian yang sama bahwa di setiap redaksi dokumen-dokumen Alkitab yang dituliskan itu semua lebih-lebih di perjanjian baru itu semua ditujukan kepada satu, yaitu apa? Redaksi primer, kesaksian pertama yang berasal dari mana? Tulisan-tulisan para rasul melalui sanadnya, yaitu muridnya para rasul Yesus ke-12 itu dan 70 murid lebih-lebih. Ya. Jadi tidak ada yang namanya itu menggantikan, bukan, tapi memperlengkapi apa yang sudah ada.
Sehingga gereja sampai detik ini lebih-lebih Katolik itu hanya membahasakan ulang apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah dikatakan. Jadi tidak lagi yang namanya bertanya-tanya, bukan, tetapi membahasakan ulang apa yang sudah pernah terjadi di masa yang lalu dan kita bahasakan lagi dengan dokumen-dokumen yang ada. Itu jelas ya, sudah sangat jelas. Final. Makanya Katolik adalah final. Jawaban semua yang ada, redaksi-redaksi yang dihimpun oleh para rasul itu sudah termaktum di dalam kitab dan sanad-sanad yang ada. Oke, itu aja dari saya. Saya izin turun ya. Terima kasih Bro Joseph. Saya harus ke paroki sore ini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum Yesus Amasia. Ya, shalom, Pater Salve. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa follow. Ya, terima kasih. Itu kuncinya di situ ya, bahwa kekristenan sudah final. Sampai kapanpun kalian otak-atik kalian uji dari sana dari sini, kekristenan itu sudah final. Ya, silakan teman-teman bantu follow ya. Kita lanjut ya. Terima kasih ya, Pater. Kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar, sabar. Banyak Islam di bawah. Kalau ada orang Islam yang mau naik, silakan typing naik. Teman-teman yang baru bergabung, shalom, salve. Yang berkenan untuk tap-tap layar, silakan bantu tap-tap layar ya teman-teman ya, supaya banyak semakin banyak penonton dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terlebih-lebih dari mereka yang masih bergumul dengan apakah betul bahwa pilihan saya saat ini untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan ya. Kita doakan dan kita bawa mereka dalam doa. Terlebih kita juga doakan jangan lupa jiwa-jiwa yang memilih untuk meninggalkan Kristus, karena kita tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara dan kita harapkan sementara itu temporary itu juga teraplikasikan kepada keputusan saudara-saudari kita yang lebih meninggalkan Kristus. Kita percaya bahwa satu masa mereka akan kembali kepada Kristus dan kita akan menjadi satu kawanan domba yang dalam satu gembala. Ya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Jadi jangan dihakimi, kasihan ya. Saya sering bilang ya, biarkan itu menjadi salah satu renungan bagi mereka yang meninggalkan Kristus. Nantinya mereka akan merasa menyesal karena telah meninggalkan Kristus. Gitu. Jadi jangan mikir mereka, oh ini pilihan saya tepat karena saya dihakimi. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena kita nggak tahu pikiran mereka itu seperti apa. Naikinlah host Jans Muinte, kamu itu tidak request, ini baru saya invite. Jangan minta naikin tapi nggak request makanya nggak ada di requestan kok. Ya kita lanjut ya. Shalom. Halo. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa di dalam kasih Kristus, baik dari Islam atau Kristen bro? Aku mau tanya sama abang, boleh tak? Boleh. Bro sebelumnya dari Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, silakan bro, boleh open cam. Kenapa abang harus kaitkan dengan agama Islam? Agama di sini kan banyak di dunia nih. Hindu, Buddha. Kenapa harus Islam? Ya, kenapa harus Islam? Karena lawan berbicara saya hampir semuanya itu orang Kenapa Islam. harus Islam? Jangan jadi provokator. Apa yang dilakukan oleh saya adalah mirroring, dan itu karena jelas alasannya. Lawan berbicara saya Apanya yang jelas? Apanya yang jelas? lawan berbicara saya Islam. Dah, kamu gak jelas, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Kamu mau bertanya atau ditanya? Aku mau bertanya, kenapa harus kau kaitkan dengan Islam? Sudah dijawab, karena yang lawan berbicara saya, yang naik semuanya rata-rata Islam, termasuk kamu, Fajar. Iya, kenapa nggak Hindu? Banyak orang-orang Hindu nonton. Karena nggak ada orang Hindu yang ngomong kayak kamu. Udah turun aja, nggak jelas nih si Fajar inilah. Kamu error otaknya. Yang provokator siapa coba? Saya tanya sama teman-teman secara jujur. Kenapa tiba-tiba bahas yang Hindu ada nonton banyak? Kamu dapat data dari mana? Sedangkan kalaupun bisa lihat penonton, nggak 1.100 itu bisa muncul semuanya. Dan ingat, TikTok itu nggak ada kolom agama seperti KTP. Jadi yang provokator siapa? Saya tanya sama teman-teman. Halo. Waalaikumsalam wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Silakan open cam, Pak. Ya, silakan, Pak. Dengan Pak Joseph
Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? How may I assist you? Sebelumnya mohon maaf lahir batin. Iya, kita saling memaafkan satu sama lain. Kerahiman Allah begitu luas. Barusan saya mendoakan kerahiman ilahi di jam 3 sore. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya? Posisi di mana Bang Yosef? Di rumah. Kenapa ya? Mau kirim parcel? Mau kirim hampers atau bagaimana Bang? Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan Yang Pak? bergabung siapa aja? Iya, iya, ada. Ya, silakan. Ada. Yang bergabung siapa aja? Yang bergabung siapa aja maksudnya? Ya, ada Bana siapa ini? Oh, itu moderator saya, nggak apa-apa. Dia jadi apa, resepsionis, nggak apa-apa. Jadi personal assistant. Mau tanya Pak Joseph, itu kan apa? Di Kristen itu apa, meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan ya, yang menciptakan alam semesta gitu ya. Keyakinan secara umum Yesus adalah pencipta alam semesta yang baik, yang benar, yang sejati, betul. Oh, berarti dalam Yesus itu yang menciptakan alam semesta gitu ya, keyakinannya. Berarti yang menciptakan Yesus itu siapa Bang Joseph? Maulidin goir makhluk. Maulidin walum haluk. Yes, Tadi Maulidin makhluk. goir makhluk. Enggak, kok Bapak makhluk? Bapak kan pernah ke Arab. Bapak ngomong sama orang Arab di sana nggak pakai bahasa Arab kah? Bapak ngerti nggak frasa Maulidin goir makhluk? Yang saya tanya itu yang menciptakan itu siapa? Saya sudah menjawab Bapak. Bapak dengarkan saya, jawabannya adalah Maulidin goiru makhluk. Itu dalam bahasa Arab. Nah sekarang saya tanya, Bapak ngerti nggak dengan kalimat atau perkataan barusan? Kalau Bapak nggak mengerti, bilang saja jujur. Nanti saya akan Terjemah kasih- secara detail itu yang dimaksud Maulidin walum haluk itu. Terjemah secara detail. Oke, terjemah secara detail. Bapak, maulid artinya apa Pak? Kita terjemah satu persatu. Saya bantu Bapak nih. Maulid artinya apa? Lahir, oke. Goiru artinya apa? Goiru. Mau bisa load gitu. Wah. Itu dilahirkan. Bapak, maaf. Bapak mohon maaf, sinyalnya kurang baik. Di saya, teman-teman boleh saksikan sendiri ya di tampilan layar. Di sebelah nama Zaini AM ada sinyal merah. Nah itu keterangannya, sinyal si Bapak ini kurang baik. Mungkin Bapak boleh ganti provider atau mungkin boleh ganti ke WiFi kalau Bapak nggak pakai WiFi mungkin. Artikan sejarah tuh yang dia sebut tadi apa yang dimaksud mau Iya, artinya dia dilahirkan, bukan dijadikan, bukan diciptakan. Itu artinya. dilahirkan. Betul, tidak diciptakan. Karena gini Pak. Betul. Karena gini Pak, sesuatu yang diciptakan, Bapak setuju nggak? Definisi Yang ciptaan, melahirkan definisi ciptaan yang melahirkan Bunda Maria. Sebentar, kita pelan-pelan dulu supaya Bapak menangkap maksud dia dilahirkan bukan diciptakan. Begini, teman-teman kita harus sepakat. Definisi ciptaan adalah ketika mencipta artinya dari ketiadaan menjadi ada. Konsep, betul nggak? Konsep ilahi, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari yang sudah ada menjadi ada yang baru. Itu namanya bukan mencipta, itu inovasi. Ya. Tapi dalam konsep ilahi, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Ia menciptakan dari ketiadaan. Sekarang kalau misalkan Yesus diciptakan, dengan definisi cipta, mencipta itu sendiri, holako dijadikan, itu artinya bahwa Yesus itu harusnya bukan dari rahim Maria, karena diciptakan. Karena konsepnya, kalau memang Islam memaksa Yesus adalah ciptaan, secara tidak langsung, Islam merendahkan ilah mereka serendah-rendahnya, sejatuh-jatuhnya.
Artinya ilah mereka ketika ingin menciptakan sesuatu, ilah mereka butuh bahan. Paham nggak? Sampai di sini teman-teman Islam. Secara jujur kalian harus akui ketika berarti Yesus itu diciptakan bukan dilahirkan, begitu maksudnya. Saya udah bilang loh, kebalik. Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Kebalik. Maksud diciptakan pertama itu hanya Adam dan Hawa. Betul. Iya, berarti Ini, Pak. dilahirkan begitu kan? Betul. Apa lagi pertanyaannya? Yang melahirkan siapa, Bang? Enggak dulu. Jangan ngerokok, Pak. Asapnya begitu kedeteksi sama TikTok, saya yang kena report. Maaf ya Pak, saya langsung turunin. Saya ngambil ancang-ancang Pak. Dibanding Bapak itu begini-begini, mending Bapak pakai dicatat. Ya, sorry Joseph. Untuk orang tadi, maaf ya. Di sini bukan budaya bebas merokok. Maaf ya, maaf. Kalau mau merokok ada tempatnya sendiri. Lebih baik ke mall. Silakan. Oke, lanjut. Maksudnya jangan kayak gitu cara diskusinya. Orang lagi dijelasin kok malah begini, asik begini. Kita yang bantu jelaskan oleh Shalom Rifki. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Siang menjelang sore, Bang Joseph. Selamat siang menjelang sore juga, bro. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Bang. Dari Islam. Silakan, bro. Ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang mau ditanyakan atau saya yang bertanya? Cuman ini aja, Bang. Sesuai dengan tema aja. Sesuai dengan tema, iya. Yang mau ditanyakan Yesus Allah gitu. Mau kamu tanya Yesusnya apakah beneran Allah atau tidak gitu? Iya, di Yohanes 14, Bang Joseph ya. Yesus menjelaskan akan Bapa Tuhan. Berarti bukan Yesus ya, Bapa ya. Yohanes 14 ayat berapa, Pak? Di open kameranya coba. Oh, nggak bisa open kamera, nggak apa-apa. Yohanes 14 ayat berapa? Yohanes 14. Saya lupa nih anunya, ayatnya ya. Ya, coba berdoa dulu sama ilah Bapa. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada ketetapanmu, supaya pada saat saya berbicara, berdiskusi dengan murtadin laknatullah Joseph, saya tidak grogi dan hafalan saya tidak lupa dan gugur. Coba. Jangan Bang, salah itu Bang kalau mendoakan begitu. Oh, kok salah? Nggak ada itu di dalam saya. Ada dalam konsep Islam mendoakan begitu, Bang. Enggak, coba baca ya muqallibal qulub artinya apa? Kamu nggak ngerti nanti saya tanya Islam, udah kita fokus ke Tuhan Yesus saja, karena di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu pasti ada jawabannya. Kalau kita fokus ke sana nggak bakal ada jawabannya, buntu, macet, sulit. Oke, sekarang gini, saya langsung aja kalau kamu nggak lupa, saya bantu aja sama kamu. Teman-teman yang di bawah yang sambil mendengarkan, teman-teman juga ambil waktu dan ambil kesempatan untuk tetap membaca firman Tuhan. Silakan teman-teman buka Yohanes 14 ayat 1. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Surprisingly, Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Tuh, itu baru ayat 1 loh, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini baru ayat pertama, Yesus sudah membuktikan dirinya sehakikat dan setara dengan Sang Bapa. Karena dia bilang percayalah kepada Allah. Allah di sini merujuk kepada siapa? Seperti kata Bang Rifki. Yohanes 14 ini membicarakan tentang Allah Sang Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku, itu sudah artinya setahap dengan setara, equal. Tuh, itu udah jawaban Islam. Apalagi yang mau ditanyakan, apalagi yang bikin kamu bingung? Bang Joseph kan tahu Al-Quran ya. 68 Bang, 68 Bang Joseph yang ganteng. Al-Maidah 68 Bang. Al-Maidah 68, apa tuh? Dibacalah Arabnya. Kamu kan yang punya iman atas kitabmu yang katanya suci. Dibacalah dalam bahasa Arab loh ya, jangan terjemahannya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu waz
potong dulu ya. Kamu minta saya bukakan Al-Maidah ayat 68 atau Al-Maidah ayat berapa? Oh maaf, 68 ya. Oh, iya, 68. Lafalkan ayat yang salah. Maaf ya Rifki. 68 ya, 68. Kamu lafalkan ayat yang salah. Kayak gitu, salah. Coba buktikan. Kul ya ahlal kitab, itu ayat 68 nggak ada. Ya ayyuhallazina. Oh, lu Allah bikin firman baru. Kurang ajar nih orang. Udah pede, Bang Joseph yang ganteng, kutip. Coba baca Al-Maidah 68. Al-Maidah 68 setahu gue nggak kayak gitu lu. Coba aja, iris kuping saya nih. Kata pertamanya kul, ya. Kata pertamanya kul. Tuh. Kul ya ahlal kitabi lastum tuh. Oh yang di apa yang atas Bapak baca tadi? Ini. Baru bangun soalnya ini, baru bangun. Baru bangun cuci muka Pak. Kau bisa makan dulu. Biar tenaganya penuh. Dilanjut. Jangan gini. Bang, kita udah capek loh, udah rungsing kita dibuat satu dunia ini sama orang yang baru kelar mimpi udah ngaku jadi nabi. Bapak ngulangin hal yang sama. Jadi dejavu kita semua ini. Baru bangun, kelar dari mimpi, tiba-tiba ngoceh. Nah inilah makanya kita nggak percaya dengan orang yang mengaku sebagai nabi hanya dari mimpi. Nah ini buktinya, salah kan? Tapi siapa nih maksud ini Bang Joseph? Biar jelas. Loh, kamu mau diperjelas? Iya. Janganlah, nanti kamu... Perjelas saja, biar kan banyak yang nonton ini. Iya, silakan yang nonton sendiri. Tadi Bapak bilangnya ngantuk ya? Nah, baru bangun. Iya, baru bangun Bapak. Lebih baik mandi makan dulu. Jadi saya lanjut ya. Udah lanjut aja. Bapak mandi dulu, baru makan biar ada tenaga Pak. Gitu. Gak apa-apa. Lanjut aja, silakan lah, kita kasih kesempatan aja, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan, silakan. Atau nanti kelamaan, nanti bilang kelamaan. Gak apa-apa, kita sudah terbiasa menunggu lama kok, gak apa-apa. Silakan. Oke, mohon maaf tadi. Saya iya. Jadi yang benar yang mana? Ya, Al-Maidah berapa? 68 ini menyangkut ahlul kitab ya. Kamu baca Arabnya dulu, dari ulang Bang. Biarin dia dari ulang bahasa Arabnya, coba. Kita yang baca yang benar tapi jangan salah kayak tadi, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan bismillah dulu. Ya, meskipun saya bukan ahli tajwid ya. Ya, silakan. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi laztum ala zain hatta tuqimus zarda Lu baca apa sih? Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Habiskan kalau bisa. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra فلا تعزى على القوم الكافرين. Oke, saya koreksi. Kamu baca kufro, itu jangan kufro. Kufro di situ itu ada fathah ya. Iya. Kufro. Oke. Iya. Saya pertegas saja di kafirinnya saja. Sa'alal qaumil kafirin. Kamu baca ala itu dari tadi saya perhatikan ain dengan alif itu nggak jauh beda loh. Padahal harus ada perbedaan antara ain dengan a. Alal qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Alal ini. Ain ini. Alal qaumil kafirin. Kita semua bisa dengar, itu masih alal. Ain. Alal. Iya, Bang Joseph kan orang hebat. Betul kata. Qul ya ahlal, itu juga haknya yang besar bukan hak kecil. Ahlal kitabi bukan ahlal. Ahlal kitabi bukan
Ahlal kitab itu hak besar. Lastum ala syai'in hatta itu ada penekanan hatta. Tuki bukan tuki. Kaf dengan qaf bedakan. Ka biasa dengan qaf bedakan. Tuqimut Taurat itu. Jadi kalau kita mau bahas ini satu ayat 1 jam gak bakalan kelar dari bacaan kamu yang gak jelas itu. Oke. Ekstensinya maksudnya kita kembali ke anunya Bang, ke terjemahannya. Saya kan udah bilang tadi saya juga tidak. Ya, saya tahu memang pada akhirnya kita akan butuh terjemahan. Saya pikir orang Islam gak butuh terjemahan, silakan. Iya. Oh, mungkin Abang tahu ya karena tahu terjemahan langsung. Ya, saya lebih tahu memang apa yang mau kamu keluarkan dari teks terjemahan ini. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, wahai Alkitab, kamu tidak menganut sesuatu pun dalam kurung agama yang benar hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran. Sebenarnya ini harusnya ajaran Taurat dan Injil doang loh. Tapi kenapa terjemahannya ada dalam kurung Al-Quran? Pengen banget diikutin ya. Yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Apa yang diturunkan Tuhan kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan ingkar. Maka janganlah engkau bersedih terhadap kamu yang kafir itu. Apa di situ? Jadi kita harus ngikutin Taurat dan Injil ya. Soalnya nggak ada kata Quran di sini. Silakan kamu baca. Dalam bahasa Arabnya di situ apa tadi yang saya bacakan? Tuqimut Taurata wal Injila. Langsung wama unzila ilaikum, gak ada kata Qur'ana, langsung Taurat, Injil, wama unzila. Jadi Taurat dan Injil yang diturunkan. Kenapa ada kata Quran di situ? Berarti sudah tepat bahwa Ahlul Kitab mengikuti Injil dan Taurat tanpa adanya Al-Quran. Thank you. Terus apa poinnya? Ya, untuk keselamatan bagaimana untuk Uzilah itu buku. Siapa yang bilang ini Uzilah itu buku? Coba anak murtad. Bukan, Uzilah itu bukan buku anak murtad. Unzilah. Kenapa Pak? Ya kira-kira penjelasannya bagaimana ini? Penjelasannya artinya ketika dikatakan terjemahan sesuai dengan bahasa asli ya, yang jujur. Katakanlah, wahai Ahlul Kitab, kamu tidak menganut sesuatu pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Artinya, kita tidak akan berada di jalan yang benar, kita tidak akan menganut sesuatu yang benar-benar mempunyai fondasi yang kuat jikalau kita tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Ya sudah. Terus, ya kami sedang menegakkan Taurat dan Injil. Injil yang dimaksud adalah Injil mengenai kabar sukacita Kristus. Taurat yang dimaksud adalah hukum yang dipersiapkan untuk kedatangan Kristus. What's the point Islam? Jangan kayak pahlawan. Kan iya, jadi istilah Yahudi, Bang. Dia mengingatkan orang-orang yang sudah makan, Anda ingetin, jangan lupa makan ya, padahal saya sedang makan. Saya tahu bahwa memang kodratnya manusia itu akan membutuhkan makanan, terus apa? Useless. Dengan adanya ayat ini, memerintahkan, memperingati orang-orang Ahlul Kitab dalam tanda kutip, untuk menegakkan Taurat dan Injil. Buat apa orang Ahlul Kitab lebih menegakkan Taurat dan Injil kok? Sekarang saya tanya, Taurat itu isinya 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah, apakah Islam meyakini 10 perintah Allah dan mengikutinya dan mentaatinya? Saya tanya. 10 perintah Allah salah satunya jangan bersaksi dusta. 10 perintah Allah salah satunya jangan mengingini istri milik. Gini deh, Yesus Kristus saja teladan dari sebetul-betulnya teladan kita. Ibu dan bapak piaranya itu masuk surga. Hidup kudus. Berbahagia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus mampu menyelamatkan ibunya, mampu menyelamatkan bapak piaranya. Santo Yosef, Bunda Maria itu di surga, berbahagia dengan para kudus dan bisa berdoa bersama kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Saya bisa buktikan dengan dalil-dalil. Kalau ada yang bertanya apakah Santo Yosef, tunangan Bunda Maria, percaya dengan Tuhan Yesus, saudara nggak pernah baca Alkitab. Ketika Santo Yosef ragu mengambil Maria sebagai tunangannya, Santo Yosef dalam tidurnya mendapatkan mimpi dari malaikat. Malaikat itu meneguhkan Santo Yosef, kemudian Santo Yosef memilih untuk mengambil Maria sebagai tunangannya karena dia tahu yang dikandung di dalam rahim Maria adalah putra Allah yang hidup, yang akan menyelamatkan dia.
Termasuk Bunda Maria. Bunda Maria pun percaya bahwa yang betul-betul ia lahirkan adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi loh. Malaikat menyebutkan engkau akan mengandung dan anak yang engkau akan kandung disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Maria percaya dengan mengatakan apa? Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sehingga apa buktinya Maria itu selamat? Maria berkata dalam Kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, sampai pada saat akhirnya Maria berkata apa? Segala keturunan akan menyebut aku yang paling berbahagia. Bayangkan loh, Maria, Bunda Yesus Kristus yang setiap hari dibicarain Islam katanya, oh Yesus bukan Tuhan, bisa bahagia dan segala keturunan menyebut dia paling berbahagia. Tergenapi, Yesus mampu menyelamatkan kedua orang tuanya. Yang kalian bilang bukan Tuhan, hanya nabi biasa. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kalau memang logika kalian, ya kan dia nabi, mampu melakukan mukjizat. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Yesus itu nabi biasa menurut mereka, nggak apa-apa teman-teman. Kenapa begitu yakin? Kalau kami yakin, Yesus menyelamatkan Bunda Maria, Yesus menyelamatkan Santo Yosef, Yesus menyelamatkan para murid. Woi, kita yakin lah. Hah? Jadi Yesus Tuhan ya Bang Yosef ya, Tuhan ya. Ya, Yesus Tuhan. Jadi rasulnya Paulus ya. Rasulnya nggak hanya Paulus, Petrus, Thomas, Yakobus. Bang mau tanya, ini kan banyak yang ngantri nih, kasihan di bawah, Bang Yosef. Kenapa? Iya. Pertanyaan saya terakhir ini ya, karena mungkin banyak yang ngantri di bawah ini, banyak yang nonton ini. Oh nggak apa-apa kalau Bapak stay tahan lama, kemudian bisa tahan uji, kemudian siapa tahu dengan cara seperti ini Bapak kemudian tercerahkan, nggak jadi masalah. Saya mau Bapak 1 jam. Saya pikir teman-teman yang lain juga nggak akan keberatan kalau toh pada akhirnya kebenaran itu merasuk kepada jiwa Bapak. Oke. Kita tes ini ya, bahwa Yesus betul Tuhan ya. Ini kan selama beberapa tahun ini kan saya masih kecil itu kan sudah tahu itu ada yang hari tanggal merah itu kenaikan Isa Al-Masih ya. Sekarang jadi apa itu Bang Joseph? Sorry gimana? Kan saya sejak kecil itu taunya kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kayaknya diganti di kalender itu ya. Ya, yang ganti akibat dari orang Islam yang pelin-pelan, yang mereka meyakini katanya Isa tidak mati, betul nggak? Isa tidak mati kan? Isa tidak disalibkan kan? Perhatikan, ketika kalender tetap pakai Isa Al-Masih, yang rugi kalian yang Islam. Loh, kita mah nggak peduli amat mau ada kalender atau enggak, pemerintah menetapkan tanggal merah, kami pergi ke gereja, libur, kalian juga untung. Mau namanya siapa kek, yang jelas saat ibadat Jumat Agung, pada saat Sabtu Sunyi, pada saat Minggu Paskah, kami percaya yang naik, yang wafat itulah Kristus. Yang kami ini yang orang awam ya hanya berpikir begini, loh kok itu yang diganti, kenapa tidak ada tanggal baru gitu untuk Yesus Tuhan? Ini kan Isa Al-Masih. Loh kok diganti gitu ya? Pak, nggak nyambung. Dengerin, tanggal nggak perlu diganti namanya. Nama itu diganti berkat adanya masukan dari Bimas Katolik. Dan saya rasa, dengerin sekali lagi, tanpa adanya masukan, sekali lagi, mari kita berlogika teman-teman, yang Kristen. Yang rugi mereka, karena mereka yang tidak mau mengakui penyaliban Yesus yang mereka samakan sebagai Isa, betul nggak? Jadi kalau misalnya kami malah berpikir bahwa Yesus itu adalah Isa, Bang. Kenapa? Kami berpikir Yesus adalah Isa itu, Bang. Iya, makanya dengerin, dari tadi gue juga ngomong kayak gitu, Pak. Oh, berarti Nabi Isa itu Tuhannya, ini skenario dijadikan Tuhannya. Dengerin, saya lagi pakai analogi, perumpamaan, berlogika. Oke. Kita terima anggapan Islam yang mengatakan Yesus adalah Isa, ya. Nah, ketika kalender masih pakai nama Isa, di situ kan pada hari Jumat nanti ada keterangan wafatnya Isa Al-Masih. Yang rugi ya, kamu, kita nggak rugi. Udah saya dengerin. Ruginya di mana kira-kira Bang Yosef ya? Ruginya di mana kira-kira? Ruginya di mana? Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih wafat nggak? Disalibkan nggak? Nggak disalib kalau di Al-Quran. Nah, iya. Adanya itu gitu. Ngerti. Terus? Itu ngerti. Iya kan memang nggak disalib kan? Ya udah, tapi di kalender itu tertulisnya wafatnya Isa Al-Masih sebelum diganti. Jadi yang rugi itu kita orang Kristen atau kalian yang orang Islam? Dibangkitkan, diserupakan, dibangkitkan ya, kan begitu. Hanya dibangkitkan. Orang nggak mati dibangkitkan. Maaf ya, Rifki.
Host tidak tanya tentang kebangkitan. Ya. Saya moderator di sini. Oke, terima kasih Bang. Ya, oke ya. Kami hanya Dan berpikir bahwa satu hal ya, Pak Rifki ya, satu hal Pak Rifki ya. Pemerintah Indonesia menggunakan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Iya, maksudnya kami tidak bercerita tentang Hijriah ini. Memang penanggalan yang digunakan di Indonesia kan penanggalan internasional ya. Ya, Masehi itu internasional, bukan Hijriah. Maaf. Bukan Hijriah. Tapi lo kenapa diganti gitu? Kan sudah kesepakatan juga kayaknya itu sampai kenaikan Isa Al-Masih ya, wafatnya Isa Al-Masih ya. Itu kan kita juga kenal dengan kenaikan. Kenaikan kan itu berarti diangkat ya oleh Allah itu ya. Terangkat di dalam ya, dibangkitkan ya kalau bahasanya Bang Joseph ya. Pak, bedakan kata diangkat dengan terangkat. Terangkat itu kata kerja yang menunjukkan kemampuan dirinya sendiri. Terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga dengan kemampuan dirinya sendiri sebab dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dia sendiri pun sudah menubuatkan. Ketika dia berbicara dengan imam-imam kepala, ketika dia berbicara dengan ahli Taurat, romblaklah bait Allah ini dan pada hari ketiga aku akan mendirikannya kembali. Pada hari ketika Yesus mendirikannya kembali, kata Tuhan Yesus mendirikannya kembali. Pun ketika Tuhan Yesus berbicara dalam Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus bilang, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku selain diriku sendiri. Luar biasa kan? Jadi ketika Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus naik ke sorga, bahkan kenaikannya ke sorga dengan mulia, itu akibat dari bagaimana nubuatannya tergenapi karena dirinya sendiri yang mampu melakukan itu. Bukan atas kuasa lain-lain, karena dia adalah Allah itu sendiri, Pak. Firman Allah itu sendiri. Nah, Pak ya. Jadi sudah selesai ya Pak. Rifki sudah tadi sudah ya. Udah saya kasihan sama Bapak.